persepsi visual dalam berpikir visual dan verbal dalam kriteria objek, psikologi persepsi visual, dan serta persepsi figur dan latar. Kembali dijelaskan apa itu persepsi visual. Persepsi visual sendiri proses menangkap dan memahami informasi melalui penglihatan atau kemampuan seseorang untuk menangkap, mengelola, dan memahami informasi melalui indera penglihatan mereka. Dan itu bukan hanya sekedar melihat, tetapi juga memberi makna apa yang dilihat dan melibatkan mata dan otak. Mata menangkap objek dan otak akan menafsirkan apa makna yang dimaksud. Seperti contohnya ketika melihat bentuk awan, seseorang mungkin melihatnya seperti hewan, sementara orang lain melihatnya seperti benda tertentu. Lalu lanjut pada proses persepsi visual. Proses persepsi visual sendiri terjadi melalui beberapa tahap, yaitu pertama ada stimulus, yang dimana suatu benda atau gambar menjadi rangsangan yang diterima oleh mata. Yang kedua, indera penglihatan. Mata menangkap cahaya, warna, bentuk, dan ukuran objek. 3. Pengolahan di otak, yang dimana informasi yang diterima oleh mata dikirim ke otak untuk dianalisis. Terakhir, nomor 4, ada interpretasi, ya dimana otak memberikan arti atau makna terhadap objek yang dilihat sehingga kita dapat memahami apa yang sedang diamati dari objek tersebut. Lalu kita kembali pada apa itu berpikir visual. Berpikir visual adalah cara berpikir yang lebih mengandalkan gambar, warna, simbol, dan bentuk dibandingkan kata-kata. Orang yang berpikir secara visual biasanya lebih mudah memahami informasi melalui ilustrasi atau gambar. Ciri-ciri visual sendiri menggunakan sendiri itu pertama ada menggunakan gambar, simbol, dan warna sebagai alat utama untuk memahami informasi. Yang kedua ada mengandalkan imajinasi untuk membayangkan suatu ide. Lalu yang ketiga adanya sering digunakan dalam desain seni dan arsitektur. Lalu ada yang keempat yang dimana membantu orang melihat gambaran besar suatu konsep dengan cepat. Contohnya seperti seorang desainer biasanya membuat sketsa terlebih dahulu sebelum menghasilkan desain akhirnya. Lalu kita masuk kepada berpikir verbal. Berpikir verbal sendiri adalah cara berpikir yang menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang dipahami dan disampaikan itu melalui kata-kata yang tersusun secara logis dan sistematis, atau yang dikenal secara struktur. Dan ciri-ciri berpikir verbal sendiri itu ada pertama menggunakan bahasa sebagai alat utama berpikir. Lalu yang kedua lebih terstruktur dan berurutan. Yang ketiga cocok untuk menjelaskan konsep yang memerlukan detail. Lalu keempat ada membantu seseorang mengungkapkan ide secara jelas melalui komunikasi, sehingga konsep penyampaian konsep itu lewat dengan penjelasan, yang dimana contohnya seperti menjelaskan ide dalam presentasi tersebut.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan visual dan verbal. Visual. Informasi diproses dalam bentuk gambar, warna, simbol, dan pola. Jadi lebih mudah diingat dalam bentuk gambar atau warna. Otak langsung menangkap secara keseluruhan. Contohnya, melihat grafik langsung paham tren naik atau turun. Lebih cepat karena langsung ditangkap secara keseluruhan. Cocok untuk informasi yang kompleks, tapi bisa divisualkan. Contohnya infografis, lebih cepat dipahami dibanding teks panjang. Menampilkan gambaran umum atau overview dan kadang kurang detail jika tidak disertai penjelasan. Selanjutnya, verbal. Informasi diproses dalam bentuk kata-kata dan bahasa, lebih bertahap dan berurutan. Contohnya, membaca paragraf untuk memahami isi. Lebih lambat karena harus dibaca atau didengar satu persatu, tapi hasilnya bisa lebih mendalam. Cocok untuk memperjelaskan konsep yang butuh detail dan lebih rinci dan spesifik. Lebih mudah diingat dalam bentuk cerita atau kalimat. Contohnya, menghafal materi lewat membaca atau mendengar. Kriteria objek dalam persepsi visual. 1. Ukuran. Objek besar lebih mudah terlihat. 2. Warna. Warna mencolok lebih menarik perhatian. 3. Bentuk. Bentuk unik lebih mudah dikenali. 4. Kontras. Perbedaan warna atau gelap terang membuat objek jelas. 5. Posisi. Letak strategis lebih mudah dilihat. 6. Gerakan. Objek bergerak lebih cepat menarik perhatian. Selanjutnya, prinsip Gestalt. 1. Kedekatan. Objek yang berdekatan dianggap satu kelompok. 2. Kesamaan. Objek yang mirip dianggap satu kesatuan. 3. Penutupan. Otak melengkapi bentuk yang tidak lengkap. Dan terakhir yaitu kontinuitas. Mata mengikuti pola yang berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan persepsi figur dan latar. Persepsi figur dan latar adalah kemampuan kita untuk membedakan antara objek utama yaitu figur dan latar belakangnya. Figur adalah bagian yang menjadi fokus utama perhatian kita, sedangkan latar adalah bagian pendukung yang berada di belakang figur. Misalnya, ketika kita melihat tulisan hitam di atas kertas putih, secara otomatis kita menganggap tulisan tersebut sebagai figur dan kertas sebagai latar. Hal ini terjadi karena otak kita secara alami mencari fokus utama dalam suatu tampilan visual. Namun dalam beberapa kasus seperti ilusi optik, figur dan latar bisa saling bertukar. Artinya, apa yang awalnya kita anggap sebagai latar bisa berubah menjadi figur, tergantung cara kita melihatnya. Prinsip ini sering dimanfaatkan dalam desain grafis, seperti pada logo atau gambar kreatif, untuk menciptakan kesan menarik dan unik. Ciri-ciri figur dan latar seperti berikut, yaitu karakteristik figur bisa dibilang lebih menonjol, lebih jelas terlihat, menjadi pusat perhatian, dan bentuknya mudah dikenali. Untuk karakteristik latar, berada di belakang figur, kurang menarik perhatian, berfungsi mendukung objek utama. Contoh lain persepsi figur dan latar dalam DKV bisa dilihat penerapannya, yaitu melalui poster, logo, iklan, fotografi, desain UI UX, dan lain sebagainya. Bisa dilihat juga contohnya pada poster kesehatan. Ilustrasi makanan sehat dijadikan figur utama, sedangkan warna lembut pada poster dijadikan latar agar pesan lebih fokus. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, persepsi visual adalah proses penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita memahami dunia melalui penglihatan. Cara kita berpikir, baik secara visual maupun verbal,
juga sangat berpengaruh dalam bagaimana kita menerima dan menyampaikan informasi. Selain itu, memahami kriteria objek dan prinsip figur latar sangat penting, terutama dalam bidang desain, agar pesan visual dapat tersampaikan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.